channel. Teman-teman masih sering nggak sih dengar ada yang bilang, terutama kalau kamu nih misalnya keterima di PTS, terus ada temenmu yang keterima di PTN dan bilang bahwa PTS itu standarnya jauh lebih rendah dibanding PTN. Masih sering dengar atau percaya nggak sih sama ini? Oke, aku kasih tahu ya, ketika kamu sudah masuk kuliah, PTN atau PTS itu pada akhirnya akan terasa sama. Kenapa? Karena vibes-nya kamu ngerasa keren-kerenan waktu keterima itu ya paling cuma semester 1 atau semester 2. Kamu kayak ngerasa aku keren nih keterima di PTN, kamu cuma keterima di PTS dan lain sebagainya. Tapi udah masuk semester 3, 4, 5, 6 skripsian, ya sama aja sih bebannya. Jadi udah nggak ada bedanya lagi aku di PTS atau kamu di PTN. Nah, kemudian kerasa bedanya lagi kapan? Saat nanti lulus. Kenapa? Karena biasanya seperti ini. Ketika lulus, orang pencari kerja, pemberi kerja atau HRD itu akan ngelihat kamu lulusan dari kampus mana. Biasanya kalau kamu dari kampus yang terkenal, terutama PTN, itu udah punya poin plus tersendiri sih dibanding kamu berasal dari PTS yang tidak terlalu terkenal atau kurang bereputasi. Nah, itu sih sebenarnya kelebihan dan kekurangannya. Nah, tapi aku mau ngasih kamu tips. Kenapa? Karena HRD itu nggak cuma melihat kamu dari latar belakang kampusnya. Kenapa? Coba mikir gini deh, kalau misalnya melihat seseorang akan keterima kerja atau nggak keterima kerja karena dilihat dari latar belakang kampusnya, maka dalam setiap tahun ada ribuan orang yang lulus dari kampus tersebut. Kalau misalnya HRD hanya melihat dari lulusan kamu kampus mana, ya pasti semua orang keterima dong yang lulus dari kampus, ribuan orang yang lulus dari kampus tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kamu saat ini kuliah di PTS, maka pastikan yang pertama adalah kamu bagusin IPK-nya. Kedua, banyakin pengalaman kamu ikut lomba, atau mungkin kamu ikut seminar, atau mungkin kamu jadi narasumber, dan juga perbanyak skill kamu. Skill itu bisa kamu dapat dengan ikut pelatihan, atau kalau enggak juga mungkin ikut seminar atau one day seminar gitu kan ada. Nah, biasanya seminar-seminar ini yang ngadain emang di PTN. Jadi kalau misalnya kamu kuliah di PTS, jangan mengecilkan diri dengan berkata ya aku udah di PTS nih, jadi nanti lulus udah pasti susah nih dapat kerja. Nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu merasa aku kuliah di PTS nih, dan kalau misalnya aku cuma mengandalkan dari kampusku doang, nanti lulus akan susah cari kerja. Nah, dari sekarang kamu sudah mulai nyari nih, nanti aku lulus mau kerja jadi apa nih. Nah, dari sekarang dikumpulin tuh sertifikatnya, kamu ikut pelatihan-pelatihan. Dan di PTN ini ya aku kasih tahu banyak banget pelatihan yang bahkan ada setiap minggunya, setiap weekend itu kampus ngadain pelatihan. Nah, tapi nggak tahu karena sosialisasinya kurang atau mungkin minatnya dari mahasiswanya kurang, biasanya kegiatan-kegiatan tersebut tuh fasilitasnya udah berlebihan, kuotanya lebih, tapi pesertanya yang kurang. Nah, sebenarnya itu terbuka buat umum sih pada akhirnya, karena kan pesertanya kurang. Nah, bagi kamu yang kuliah di PTS, cari-cari deh informasi kayak gitu dan manfaatkan fasilitasnya, karena sayang banget kalau misalnya enggak. Dan dengan kamu memanfaatkan fasilitas tersebut, aku jamin kamu nggak akan kekurangan skill, dan kamu juga nggak akan kalah bersaing dengan mahasiswa yang lulusan PTN gitu. Karena kenapa? Aku tahu banyak teman-temanku yang dia kuliah di PTN tapi benar-benar kuliah pulang. Ya udah, jadi selesai kuliah pulang, nggak pernah ada acara di kampus disediakan sama fakultas, disediakan sama universitas, tapi nggak pernah ada yang diikuti, padahal itu free. Sayang banget kan. Nah, ketika kamu kuliah di PTS terus kamu memanfaatkan fasilitas tersebut, yakin deh skill kamu akan nambah. Sekalipun ya event kamu nggak keterima kerja, skill tersebut nggak akan merugikan kok. Jadi kamu tetap bisa memanfaatkan skill tersebut, mungkin ke depan kamu mau jadi freelance atau mungkin kamu akan membuka usaha. Jadi tetap positive thinking dan tetap berusaha semaksimal mungkin. Dan terutama dalam kondisi COVID gini, banyak banget webinar gratis yang mendapatkan e-sertifikat. Itu bisa kamu manfaatkan. Selain pertama kamu dapat sertifikat, kedua kamu dapat skill tambahan loh. Dan yang udah pasti narasumber itu kan bukan orang ecek-ecek ya, mereka udah pasti yang ahli di bidangnya, dan udah pasti kamu memang belajar sama ahlinya gitu. Jadi tetap semangat dan jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar dan aku akan jawab di video selanjutnya. Terima kasih.